Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bung Lon Studio. Bagaimana dengan kabarnya sobat pada kesempatan kali ini? Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, sobat ya. Oke, sobat, di sini yang akan coba saya bagikan dan akan coba saya bahas ini adalah sebetulnya bagaimana sih atau apa sih pedoman komunitas YouTube gitu, sobat ya. Ini mungkin banyak sekali dari sobat-sobat yang belum begitu memahami, sobat ya, sebetulnya pedoman komunitas YouTube itu apa gitu ya. Kok ketika kita dapat teguran masuknya ke pedoman komunitas selalu muncul pada notifikasi maupun pada email yang sobat gunakan untuk membuat YouTube, sobat ya. Oke sobat, jadi seperti ini ceritanya sobat ya. Kita akan bahas apa sih pelanggaran yang dimaksud dalam pedoman komunitas YouTube. Nah, jadi kalau kita pelajari pada pelanggaran-pelanggaran yang lain ya, selain pada komunitas YouTube tersebut, itu salah satu contohnya itu yang paling pelanggaran sering terjadi yang dilakukan oleh kawan-kawan atau sobat semua itu adalah pelanggaran klaim hak cipta pada backsong yang sering kita gunakan untuk melatar belakangi musik atau mengiringi ketika kita berbicara seperti ini atau mengiringi video yang kita upload, sobat ya. Itu biasanya pelanggaran hak cipta. Itu pun proses penggantian sangat mudah sekali, sobat ya. Kita cukup mengganti hanya audionya kalau memang yang terdampak hak cipta atau terklaim hak cipta itu adalah backsong yang digunakan sebagai latar belakang waktu kita memberikan penyajian sebuah video. Nah, ketika sobat menghadapi pelanggaran pedoman komunitas YouTube ya, ini tentunya semua pasti akan bingung karena pelanggaran tersebut itu biasanya di situ tidak dijabarkan video itu bagian mana yang terdampak hak cipta ya, atau bagian thumbnailnya, judulnya, mungkin videonya atau gambar-gambar yang dimasuk ke dalam video tersebut, itu kita tidak pernah tahu, sobat ya. Nah, saya ambil contoh nih sebuah pengalaman saya pribadi, sobat ya. Beberapa hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, itu saya terdampak masalah tersebut, sobat ya. Itu pada awalnya pada video saya sebelumnya pernah saya sampaikan, saya itu dulu sering membuat tutorial tentang bagaimana cara kita menggunakan aplikasi ini, menggunakan aplikasi itu ya, kita hanya via screen video ya gitu ya, cukup dengan itu. Nah, kemudian ternyata setelah beberapa proses perjalanan video tersebut sudah lama terdampak pelanggaran itu tadi ya, sobat ya, terdampak pelanggaran komunitas YouTube. Masuknya itu biasanya langsung di notifikasinya, sobat ya, itu ada di, biasanya muncul di beranda YouTube Studio, sobat ya, di situ ada. Nah, ketika sobat menghadapi satu kali pelanggaran pedoman hak cipta, itu sobat akan diberikan hukuman ya. Hukumannya itu seperti yang saya alami, sobat ya. Jadi hukumannya itu yang kalau melanggar pedoman satu kali pelanggaran pedoman komunitas YouTube itu, sobat, yang pertama tidak bisa upload video dalam waktu 1 minggu itu. Kemudian tidak bisa mengedit judul, mengentry deskripsi. Kemudian yang ketiga yang berikutnya itu tidak bisa membuat atau mengganti thumbnail, sobat ya. Nah, itu dalam 1 minggu. Tetapi jika ternyata setelah jeda waktu tersebut kita upload video kemudian kita melanggar pedoman komunitas lagi, itu 2 minggu, sobat ya, hukumannya. Seperti itu tadi yang saya sampaikan tadi. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan jika kita sampai dengan 1 minggu tidak diperbolehkan memberikan tidak diperbolehkan mengupload video atau tidak boleh memberikan mengedit deskripsi, mengedit thumbnail dan lain-lain? Yang kita lakukan itu apa, sobat, kira-kira itu ya. Nah, kalau saya pribadi yang saya lakukan seperti ini, sobat ya. Pada intinya tentunya kita tidak mau ya, kita tidak mau video yang kita sampaikan ke penonton itu adalah merupakan satu buah pelanggaran ya, terutama untuk komunitas YouTube ya. Walaupun mungkin yang tujuannya kita sampaikan ini
mungkin positif tapi ternyata tidak diperbolehkan oleh pihak YouTube ya, jadi apa boleh buat ya. Nah, ketika kita dihukum selama 1 minggu tidak boleh upload video, tidak boleh edit judul, deskripsi, dan merubah thumbnail, yang kita lakukan yang pertama itu satu, teruslah membuat konten-konten yang positif ya. Kemudian kita simpan, kita masukkan, kita dokumentasikan dulu, kita simpan, kita jadikan draft ya. Kemudian selain itu kita hanya boleh menonton video orang lain, kita hanya boleh berkomentar sobat ya. Nah itu, nah jadi ketika sobat menghadapi pelanggaran pedoman komunitas YouTube, yang sobat lakukan itu tadi ya, teruslah berkunjung ke video-video orang lain, berikan komentar, berikan subscribe seperti itu. Nah kemudian jangan lupa juga sobat selalu berusaha mencari apa sih yang kira-kira video apa yang kira-kira nanti kita uploadnya tidak melanggar pedoman komunitas YouTube sobat ya. Sebenarnya saya itu sering evaluasi sobat ya, saya sering evaluasi, saya coba memberikan tutorial tentang aplikasi ini gitu ya. Jelas harapannya saya yang pertama, aplikasi itu banyak yang belum tahu mungkin, kemudian yang kedua banyak manfaatnya, kemudian yang ketiga kalinya tentunya harapnya ingin banyak ditonton sama orang gitu ya. Nah tapi ternyata setelah terjadi pelanggaran komunitas YouTube, kita harus juga terima konsekuensinya ya, tapi tetap semangat untuk kita saling berbagi video-video yang positif di video-video selanjutnya sobat ya. Kemudian yang terpenting lagi itu adalah, ini adalah sebuah pembelajaran sobat ya, bukan hanya buat saya pribadi, tapi juga harapannya pembelajaran yang berharga juga buat sobat-sobat semuanya. Jangan sampai melanggar pedoman komunitas YouTube seperti yang saya sampaikan tadi sobat ya, itu. Nah karena di pelanggaran tersebut tidak dipaparkan pelanggaran itu apa, di mana, pada bagian apa gitu sobat ya. Jadi langsung bulat seperti itulah kata-katanya, pelanggaran pedoman komunitas YouTube gitu ya. Nah kemudian pelanggaran ini pun tidak menutup kemungkinan juga bisa berlaku untuk sobat-sobat semua yang mungkin hobi live streaming ya, atau yang mencoba live streaming, itu juga tolong dipelajari lagi lah ya, dipelajari lagi yang tidak boleh diterapkan pada saat ketika kita live streaming itu apa ya. Apalagi itu buat kawan-kawan yang sudah dimonetisasi sobat ya. Jika ketika live streaming Anda itu dampak pelanggaran komunitas YouTube, pernah saya sampaikan pada video-video beberapa minggu lalu sobat ya, itu hukumannya berat sobat ya, berat sekali. Beratnya seperti ini, jadi 1 kali pelanggaran itu nanti langsung akan ada teguran dari pihak-pihak tertentu yang mungkin merasa ada hak ciptanya pada live streaming sobat ya. Itu nanti akan pihak terkait akan melapor ke pihak YouTube, kemudian pihak YouTube langsung otomatis akan menonaktifkan sementara channel sobat, bukan video tapi channel. Kalau menonaktifkan video kita masih bisa diberikan kesempatan untuk memperbaiki ya, tapi kalau sudah diberikan peringatan menonaktifkan channel sementara, itu kita tidak bisa berbuat apa-apa sobat ya. Kita hanya tinggal menunggu, biasanya 90 hari, kemudian kita ajukan banding ke pihak YouTube. 1 kali pengajuan misalnya nggak direspon, 2 kali nggak direspon, 3 kali nggak direspon, ya itu Allahu alam ya. Tentunya kalau 3 kali sudah nggak direspon, berarti alamat channel yang sobat miliki betul-betul dinonaktifkan secara permanen gitu ya. Nah makanya saya sampaikan sekali lagi, ini adalah sebuah pembelajaran ya sobat ya. Walaupun kelihatannya video itu sepele, tapi kalau kita penyajiannya
melanggar apapun, saya rasa itu akan aman-aman saja sobat ya, selama yang kita sajikan itu baik, positif, memotivasi, menginspirasi gitu ya. Oke, mungkin itu saja sedikit pengalaman yang sebetulnya sudah pernah saya alami sebelumnya, tapi saya juga heran kenapa terjadi lagi gitu ya. Nah, makanya ini jangan sampai kita melanggar seperti yang saya lakukan. Itu mungkin sedikit pengalaman buat kawan-kawan semua, buat sobat semua yang ada di per YouTube-an tentunya. Terima kasih. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.